Ada juga hadis yang disampaikan oleh beberapa sahabat, dan ini diterapkan oleh hampir semua sahabat dan diterapkan oleh hampir semua ahlul bait Rasul. Ini kadang-kadang disalahpahami. Ada hadis yang Nabi sampaikan kepada mereka. Ini termaktub dalam kitab Sunan Abi Daud. Nabi perintahkan begini waktu mereka sedang kumpul, sahabat-sahabat. Muru auladakum bisolat wahum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashar wa farriqu baina madaji'ihim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian salat di saat usia mereka 7 tahun. Berikanlah sanksi kepada mereka ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Dan di usia 10 tahun pisahkanlah tempat tidur mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan banyak salah memahami makna hadis ini. Ketika anak sudah usia 7 tahun, dia tidak sholat, ditanya kepada orang tua, ini gak sholat, gak, dia belum wajib sholat. Tahu tidak bagaimana ulama dan para sahabat dan ahlul bait memahami makna hadis ini? Dan ini ditetapkan di dalam kitab fikih seperti kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir, bahwa orang tua tersebut jika anaknya sudah 7 tahun kemudian anaknya tidak sholat dan orang tuanya tidak memerintahkan anaknya tidak sholat, orang tuanya berdosa, anaknya tidak berdosa, tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi perintahkan kepada orang tuanya melatih anak tersebut, dan perintah itu sifatnya wajib. Diterjemahkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, yajibu 'alal walid an ya'mura as-sabi bis-salati wa hum abna'u sab'a. Ini terjemahan dalam kitab hasyiahnya Az-Zarhazi, dalam kitab hasyiah Az-Zarhazi ulama Zabid tadi, yaitu Syekh Abdullah bin Sulaiman Az-Zarhazi. Apa terjemahannya? Yajibu. Apa kata makna dari yajibu? Wajib. 'Alal walid, bagi orang tuanya, untuk memerintahkan anaknya yang ketika sudah menginjak usia 7 tahun melaksanakan sholat. Kalau anaknya yang 7 tahun belum ada kewajiban sholat, benar, tapi Nabi perintahkan kepada orang tua. Perintah Nabi itu diterjemahkan oleh ulama-ulama yang saya sebutkan namanya tadi, itu menyatakan perintahnya sifatnya wajib. Kenapa demikian? Karena berarti anak ini kita tidak latih untuk sholat. Nah, ini hati-hati. Kemudian dikatakan bukan hanya sholat yang harus diajarkan. Kalau diajarkan dia itu di bawah 7 tahun, ajarkan wudu, ajarkan puasa. Kalau zakat haji tidak perlu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantini, yang diajarkan kepada anak-anak sebelum menginjak usia 7 tahun adalah sholat beserta wudunya, beserta puasa. Dalam Al-Quran jelas Allah nyatakan, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kalau keluarga yang dimaksud siapa? Istri termasuk, anak juga termasuk. Jadi perintahnya 2. Yang pertama al-mansus fil Quran, dinaskan di dalam Al-Quran perintah tersebut. Yang kedua perintahnya lewat sabda Rasul, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah harus memerintahkan. Usia 7 tahun namanya mumayyiz. Usia mumayyiz. Mumayyiz ya'kulu wahda wa yashrabu wahda wa ya'riful haq wa ya'riful batil. Dia sudah makan sendiri, minum sendiri, dia tahu ini baik, ini tidak baik. Itu sudah disebut mumayyiz walaupun belum masuk
haddul buluk. Haddul buluk itu sudah balik. Kalau sudah balik sudah wajib 9 tahun minimal dalam hitungan hijriah, atau maksimalnya 15 tahun, atau dia mimpi basah di usia 9 tahun paling minimal. Ini haddul buluk. Tapi usia mumayyiz sudah ada perintah dari Nabi kepada seluruh orang tua, dan itu Nabi ajarkan kepada sahabat, kepada ahlul bait, dan mereka terapkan itu. Anak-anak usia masih 6 tahun sudah dilatih untuk sholat. Kenapa demikian? Agar terbiasa. Ada satu ungkapan di kitab Al-Akhlaq lil Banin. Pohon yang masih kecil, kalau dia bengkok masih bisa diluruskan. Dia bengkok, kita luruskan. Bengkok lagi, luruskan. Sampai akhirnya dia tumbuh menjadi pohon yang besar dalam keadaan lurus. Tapi kalau yang dari kecil pohon itu bengkok, kita biarkan, maka dia akan tumbuh terus menjadi bengkok. Ketika sudah menjadi pohon yang besar, keadaannya bengkok, sudah tidak bisa diluruskan. Artinya apa? Pendidikan itu sudah mulai kita terapkan sejak usia dini, usia anak-anak. Tuh, Sayyidina Ali kan mengatakan di dalam satu maqalah beliau, dan ini menjadi satu rumusan di dalam psikologi anak, ilmu psikologi anak. Beliau mengatakan la'ibhu sab'ah. Anak-anak usia 1 sampai 7 tahun fokuskan di dalam bermain. Kalau mereka bermain jangan dilarang. Kalau ingin mengajarkan sesuatu, itu mengajarkan kepada mereka sesuatu tetap dengan konsep permainan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena itu memang masa mereka. Ya, bahkan dalam hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, di situ ada sabda Rasul mengatakan, at-turab rabi'us sibyan. Kotor-kotoran dengan tanah itu adalah musim bunganya anak kecil, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka bermain. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 7 tahun lagi ditambah 7 tahun. Berarti berapa? 14. Wa'adibhu sab'ah. Di usia 7 tahun sampai 14 didik tata krama, akhlak, etika. Difokuskan di situ. Kemudian alimhu sab'ah, ditambah 7 tahun lagi. Fokuskan di dalam ilmu, pengetahuan, ajarkan dia. Ya. Jadi adab setelah 7 tahun bermain, 7 tahun berikutnya adab, 7 tahun berikutnya fokuskan di ilmu pengetahuan. Kemudian wabaqiyul umur sahibhu, 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas. Posisikan orang tua itu menjadi sahabat anaknya di situ. Karena di situ nanti mereka butuh untuk sharing, cerita. Tapi kalau kita mulai didik di usia 21 tahun terlambat. Harus dari awal. Ini teori dari Imam Ali bin Abi Thalib dan dijadikan sebagai metodologi mendidik anak di dalam ilmu psikologi anak.